Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita sehat, memberikan kita panjang umur, sehingga Allah memberikan kita keistiqomahan, Allah memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu mencari ilmu. Yang mudah-mudahan ilmu yang kita dapati pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wasilahnya dengan ilmu. Hadirin yang saya hormati, saya membahas berkaitan tentang sholat, bahwa kemarin saya sudah menjelaskan tentang daripada rukun sholat yang jumlahnya ada 18. Saya melanjutkan, yaitu tentang daripada rukun sholat yang keempat adalah membaca Fatihah, yang mana membaca Fatihah adalah menjadikan rukun di dalam sholat, termasuk kepada Bismillahirrahmanirrahim, itu yang menjadikan ayat daripada Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya kita bermadzhab Imam Syafi'i, yang mana beliau telah mewajibkan ketika kita membaca Al-Fatihah maka harus dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kita melaksanakan sholat membaca Fatihah tapi tanpa dengan bismillah, maka Fatihah kita rusak, maka Fatihah kita tidak sah, maka sholat kita pun tidak akan sah, karena bismillah adalah menjadikan ayat di dalam Fatihah. Yang keempat adalah tentang daripada rukun sholat membaca Fatihah. Kalau seandainya kita tidak hafal tentang daripada Fatihah, maka boleh kita ganti kepada ayat yang jumlahnya sesuai dengan Al-Fatihah kalau seandainya Al-Fatihah tidak hafal. Au badalaha liman lam yahfazha, kalau seandainya kita tidak hafal membaca Al-Fatihah, maka kita harus membaca pergantian daripada Al-Fatihah sesuai dengan jumlah daripada ayatnya, yaitu tentang daripada makharizul huruf di dalam Fatihah. Kalau seandainya di dalam satu huruf pun di dalam Al-Fatihah ada yang tertinggal, di dalam Fatihah ada yang kurang sempurna, maka sholat kita tidak sah. Seperti di dalam Al-Fatihah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seandainya tasdid sidah di dalam lafaz iyyaka kita tinggalkan, tidak kita baca, maka sholat kita tidak akan sah. Contoh seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meninggalkan daripada tasdid, maka sholat kita tidak sah. Kalau seandainya di dalam kalimat tersebut ada tasdid, maka wajib kita bacanya, karena itu adalah bisa menjadikan kesempurnaan di dalam sholat kita. Kalau seandainya kita membaca di dalam surat Al-Fatihah ada kalimat yang meragukan antara tasdidnya, ada kalimat yang sekira-kira kurang sempurna menurut kita ketika kita baca, maka di situ wajib alaihi i'adatul qiraat, maka wajib kita harus membalikin bacaan tersebut kalau seandainya meragukan apa yang tadi kita baca. Seperti misalnya ada tasdid yang lupa kita baca di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka wajib kita harus melaksanakan, harus mengembalikan, harus dikembalikan lagi, i'adah lagi bacaan tersebut kalau seandainya kita tinggalkan, kalau seandainya ada keraguan di dalam bacaan kita. Wa yajibu tartibuha bi ayyaqra'aha ayataha ala nadmihal ma'ruf, dalam arti wajib di dalam membaca Fatihah itu harus tartib, dalam arti ayat dan susunannya. Kalau seandainya ayatnya terpisah, maka tidak akan sah sholat kita. Kalau seandainya kalimat yang kurang tersusun, maka tidak sah di dalam sholat kita. Maka wajib
muwalatuha, berturut-turutnya membaca itu ayat, dalam arti bi ayyasila ba'da kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadri tanafusi. Kalau seandainya kita membaca surat Al-Fatihah, jangan terlalu lama terpisahnya. Contoh seperti misalnya kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin, terus misalnya kita berhentinya terlalu lama, maka tidak sah. Illa biqadri tanafusi, terkecuali dengan ukuran seambekan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita ngambekan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dalam arti di dalam susunan ayat dan susunan kalimat jangan terpisah yang terlalu lama, illa biqadri tanafusi, kecuali dengan ukuran seambekan kita, senapas kita. Jadi di dalam Al-Fatihah bukan hanya sekedar kita baca, dalam arti harus kita rafihkan di dalam susunan kalimatnya, mana antara makharijul hurufnya, antara alif dengan ain, antara qaf dengan kaf, di situ harus kita bedakan. Dan Fatihah ini adalah menjadikan rukun di dalam sholat kita, dan Fatihah adalah menjadikan rukun qauli, dalam arti ucapan yang menjadikan rukun di dalam sholat. Ketika kita membaca Fatihah, maka harus terdengar semua kalimat di dalam Al-Fatihah. Kalau seandainya kita membaca Al-Fatihah tidak terdengar dengan telinga kita sendiri, maka tidak sah sholat kita, baik di dalam sholat zuhur, di dalam sholat asar, di dalam sholat maghrib dan sholat isya dan sebagainya. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah tidak terdengar dengan telinga kita, maka tidak sah. Kenapa? Karena itu adalah menjadikan rukun qauli, menjadikan rukun ucapan yang harus terdengar dengan telinga kita sendiri. Yang kelanjutannya tentang daripada rukun sholat adalah yang kelimanya ruku. Ruku itu adalah menjadikan rukun di dalam sholat. Batas daripada ruku adalah qadirun ala ruku'i mutadilul khalqati salimu yadaihi wa rukbataihi bayan hanya bi ghairi inhinasin, dalam arti kita jungkirkan kepala kita sampai dengan seperti papan gitu, seperti papan. Jangan sampai ketika kita ruku hanya sekedar kita doyongkan saja, ataupun misalnya terlebih daripada ruku sampai mendekati kepada sujud kita, maka di situ tidak sah. Batas daripada ruku seperti satu papan. Ketika itu papan kita ratakan, maka papan itu akan menjadikan rata. Dan yang keenamnya, yang menjadikan rukun sholat adalah tumakninah. Apa arti tumakninah? Sukunun ba'da harkat, berdiam sesudah bergerak. Kalau seandainya kita melaksanakan sholat tanpa dengan tumakninah, maka tidak akan sah sholat kita, karena tumakninah adalah menjadikan rukun di dalam sholat. Apa arti tumakninah? Adalah sukunun ba'da harkat, diam sesudah bergerak. Seberapa lama kita melaksanakan tumakninah? Ukuran daripada tumakninah adalah biqadri subhanallah, dengan ukuran lafaz subhanallah. Jadi ketika kita melaksanakan daripada ruku, sesudah kita ruku maka kita i'tidal, bangun daripada ruku, maka disitulah ada tumakninah, dalam arti gerakan badan kita harus didiamkan. Kalau seandainya ada sebagian anggota kita yang bergerak, contoh misalnya sesudah daripada kita ruku kemudian kita bangun daripada ruku yang disebut i'tidal, kemudian masih ada yang bergerak tangan kita,
baik di tangan kanan ataupun di tangan kiri, langsung kita melaksanakan sujud, belum ada tumakninah di dalam sholat, maka tidak sah sholat kita karena kita meninggalkan tumakninah. Tumakninah di dalam sholat adalah menjadikan rukun di dalam sholat. Tidak sedikit orang yang melaksanakan sholat, mereka rajin melaksanakan ibadah, mereka rajin melaksanakan sholat, baik yang fardu maupun yang sunat, tapi ilmu daripada sholat mereka tidak perhatikan. Tentu daripada rukunya, daripada tumakninahnya, daripada i'tidalnya dan sebagainya, dan yang menjadikan rukun di dalam sholat mereka tinggalkan. Oleh karena itu, marilah kita pelajari ilmu tentang daripada sholat, sehingga sholat kita menjadi sempurna di hadapan Allah melalui dengan ilmu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkaitan dengan daripada rukun sholat yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.